Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, welcome to Fatia BS channel. Oke, hari ini maaf banget aku mukanya masih bengep gini karena ini aku tadi baru bangun tidur. Baru bangun tidur lagi sebenarnya setelah subuh, tidur lagi, baru bangun lagi. Nah, hari ini sesuai dengan request kalian, aku pengen bikin A Day in My Life. Tapi A Day in My Life itu lebih ke special editionnya adalah skincare. Jadi skincare in a day. Aku ngapain aja dari pagi sampai malam mau tidur, skincare apa aja yang aku pakai dan urutannya juga apa aja yang aku pakai. Semoga ini bisa membantu buat kalian semua yang ada di sini. So ya langsung aja gitu. Let's alright. Kalian pasti bingung, ini dia kenapa suaranya bijak banget, suaranya berat banget. Ya memang karena saya alto, berat suaranya. Oke. Jadi aku tadi pagi udah bilas wajah lebih tepatnya. Jadi sekarang tadi aku udah bilas wajah buat ngilangin semua skincare yang ada di wajah, tapi bukan pakai sabun, bener-bener cuma ngilangin aja. Karena menurut aku kita juga nggak boleh terlalu sering menggunakan sabun ya. Meskipun sekarang sabun-sabun udah nggak banyak mengandung SLS dan lain sebagainya, tapi menurut aku dengan kita mengurangi frekuensi menggunakan sabun yang berbusa itu bisa ngurangin juga permasalahan di kulit kita gitu. Jadi aku biasanya cuma ngebilas aja. Kalau misalnya lagi kering banget aku bisa pakai facial spray aja, tapi ini alhamdulillah masih aman. Jadi aku mau lanjut pakai sunscreen. Sebenarnya kalau sunscreen tergantung ya, banyak banget sunscreen yang aku suka, dan kalau kalian nanya top 5 kali ya. Aku suka dari dulu ada COSRX yang Alus Soothing Sun Cream, terus ada Azarin yang Hydra Maxi Sunscreen Serum terbaik juga. Terus aku suka juga ini Rosé All Day, kalau kalian pengen lebih kayak kelihatan glowing, ini kelihatan banget. Ada N-Pure juga, ini udah habis. Sika Beat the Sun tuh salah satu yang aku suka juga. Sama ada apa lagi ya? Wah ada satu. Oh ada ini juga nih, Skin Aqua. Ini juga biasanya aku suka karena dia SPF kecil. Jadi biasanya kalau buat di rumah aja aku pakai dia. Nah aku mau pakai, kita habisin N-Pure aja kali ya. Bener-bener ini kayaknya tinggal sekali pakai lagi sih. Oke. Kalian tuh by the way tipe orang yang kalau misalnya pakai produk ya, terutama produk yang di tube kayak gini, kalian gunting sampai habis gitu gak sih? Kalau aku iya lagi, kayak sayang aja gitu. Apalagi kan ini soalnya meskipun aku juga ada yang dikasih, tapi kadang aku juga beli juga. Aku lebih kesayang gitu loh sama produknya, daripada mubazir masih ada isinya, mendingan kita pakai aja sampai titik darah penghabisan. Begitu. Coba kalau lagi ada jerawat nasi, ini 1 biji doang di sini. Oke, mungkin ada yang nanya, kenapa sih Bi harus pakai sunscreen pagi-pagi? Pertama, karena emang kalau misalnya kita berkegiatan keluar, itu aku udah benar-benar nyaranin banget, investasi itu salah satunya ada di sunscreen. Sunscreen itu benar-benar ngebatasin kulit kita dari segala mara bahaya dari luar. UVA, UVB dari matahari, ada juga blue light, infrared itu dari kalau kita main handphone dan gadget atau apapun. Dan kayak misalnya masak, kalau masak kena api juga itu nggak bagus. Gitu-gitu. Jadi menurut aku sunscreen itu benar-benar skincare yang bikin investasi kalian tuh akan sangat bermanfaat. Kayak misalnya kalian tuh udah rajin eksfoliasi, rajin pakai skincare, tapi kalian nggak pakai sunscreen, itu menurut aku kayak sayang aja, kayak cuma baru 70% perjalanan kalian nanggung. Kayak harus disempurnakan dengan sunscreen, itu salah satunya sih gitu. Terus juga menurut aku, kalau misalnya ada yang nanya, Kak, tapi kan aku misalnya di rumah aja, nggak keluar-keluar, terus aku gimana? Masa tetap harus pakai sunscreen? Jawaban dari aku adalah, iya tetap pakai, karena tadi aku bilang, matahari pun juga bisa masuk nembus ke jendela kita dan ke kulit kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga yang tadi aku bilang juga, blue light, infrared, dari api kompor, dari kita nonton atau lihat dari gadget gitu, itu ngaruh juga. Jadi menurut aku ya udahlah, kalian mendingan investasiin aja di sunscreen. Beneran deh, nggak akan nyesel. Dulu aku tuh tipe yang nggak pernah pakai sunscreen, jarang, nggak pernah deh. Kayak dulu pas kecil sampai kuliah gitu, kayak sunscreen tuh bolong-bolong banget parah. Sampai aku ngerasa kayak sekarang aku pakai sunscreen kayak oh kayak ini deh salah satu yang ngebuat kulit aku terjaga dari segala mara bahaya ini gitu kan. Gitu. Paling kalau misalnya kalian bener-bener kayak di rumah aja, ya udah pakai yang mungkin SPF lebih kecil kayak 25 sampai 30 gitu. Atau misalnya dia 50 tuh, menurut aku sih 50 juga tetap nggak apa-apa sih, asal ya ntar abis itu dibersihin lagi aja. Kalau keluar sudah pasti harus SPF 50, atau kalau misalnya bener-bener kayak di luar yang outdoor mania gitu, yang kayak main jet ski tuh mungkin bisa lebih dari 50 kali ya.
Udah, kalau pagi sih aku bener-bener cuma kayak gini aja karena aku habis ini mau olahraga. Jadi biar video nggak lama-lama, habis ini kita langsung aja ke skincare pertama aku di pagi/siang ini. Oke, dah. Oke, kita lanjut ke skincare selanjutnya. Ini biasanya aku pakai skincare ketika mandi pertama. Jadi misalnya kalau aku habis olahraga atau misalnya aku habis pagi-paginya kan aku cuma pakai sunscreen doang tuh. Nah, habis mandi aku biasanya ngelakuin skincare ini. Jatuhnya itu kayak skincare pagi aku, tapi jatuhnya dipakainya siang juga sih. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke. Di sini kita langsung aja. Tadi aku udah cuci muka pakai ini BLP Skin Tremella Daily Hydrating Cleanser. Aku lagi suka banget dia, teksturnya tuh kayak pas dipakai enak banget, nyaman banget gitu loh. I like. Terus aku juga lagi suka banget pakai ini Duvaderm MSM Face Mist. Ini beneran ini aku baru pakai 1 bulan udah gue habisin setengah karena kayak selalu banget aku pakai. Ini menurut aku membantu banget buat kalian yang gampang banget beruntusan. Kalau aku tuh sebenarnya emang gampang banget beruntusan di bagian sini karena pakai masker. Ini salah satu emang ada tulisannya untuk strengthen the skin barrier, bener. Terus juga bilang protect your skin from wide spectrum of bacteria, fungi, and yeast. Makanya aku suka. Banyak banget yang rekomendasiin dan ternyata saya cocok. Ya udah. Terutama aku fokusin di bagian sini. Diamin sampai agak meresap. Coba menurut aku ini tips juga ya. Kalau kalian ini kulitnya kering, kalian habis pakai ini langsung buru-buru pakai hydrating toner karena dia lumayan mengeringkan kulit. Kalau misalnya aku pakai ini terus aku diemin, dia tuh berasa banget agak ngeringin kulitku gitu loh. Lanjut dari sini sampai agak ngeresep sih sedikit. Aku lanjut lagi pakai essence. Sebenarnya pakai toner dulu boleh, habis itu pakai essence boleh. Cuma karena aku pagi-pagi pengen lebih ringkas, biasanya aku cuma pakai satu essence toner lah jatuhnya kayak gitu. Yang sering aku pakai itu adalah I'm From yang Margot Essence, cuman lagi habis jadi ya udah skip. Atau aku lagi suka juga nih Seka yang Panthenol 5% Hydrating and Soothing Toner. Atau udah pasti ini MS Glow juga yang di Treatment Essence ini. Dan sama satu lagi, ini again kalian jangan bingung aku kenapa banyak banget karena emang again ganti-ganti bolak-balik juga karena aku juga lagi nge-review juga. Sama yang paling terbaru yang lagi aku sering pakai itu adalah dari Hygiene. Ini yang Blessing of Sprout Radiance Toner. Aku bakal pakai dia aja. BTW kalau misalnya kalian tuh pengen tahu kayak skincare rutin aku sehari-hari atau gimana tuh sebenarnya aku sering banget ngomongin ini kalau di IG sih. Jadi kalau kalian mau lihat mendingan follow IG aku dulu ya di @fatiabia. Tuh kalau kalian pengen melihat aku juga di TikTok boleh banget sih, jujur di @fatiabia hanya 3 gitu kan. Ini juga salah satu essence toner yang lagi aku suka. Karena dia teksturnya tuh lebih ke agak kental ya kayak essence gitu. Terus dia juga menenangkan kulit. Aku yang paling suka itu sih sebenarnya. Baik, sudah. Mari kita lanjut lagi. Nah, dari sini udah pakai essence toner. Aku tuh sebenarnya hampir jarang pakai serum. Meskipun aku kalau pagi mau pakai serum, aku pakai serum yang lebih kayak buat melembabkan ataupun cuma satu serum aja yang ringan. Yang lagi sering aku pakai itu ada dari You yang Radiance Up Antioxidant Serum yang ini. Atau aku pakai cuma hyaluronic acid aja dari Mineral Botanica. Kalau kalian tahu aku lagi suka banget parah. Cuman aku kayaknya lagi agak beralih juga nih ke Marvel yang Azarin X Marvel yang Hydra Max Water Bank Serum. Ini menurut aku teksturnya lebih ringan banget daripada si Mineral Botanica, jadi nggak kerasa di wajah gitu loh kalau ada pakai serum gitu. Aku tuh kalau pagi emang jarang banget pakai serum berlayer ataupun pakai serum yang thick gitu ya, karena aku tuh kulitnya sebenarnya combination, dan kalau misalnya meskipun aku combination tuh agak kering sekarang, aku tetap pengen ketika aku pakai makeup apalagi kalau misalnya siang tuh nggak mau terlalu kayak ada rasa tebel di wajah. Jadi kenapa aku kalau pakai skincare pengennya yang seringan mungkin tapi tetap ada efeknya juga. Hari ini aku mau pakai si You aja deh yang antioxidant serum ya. Ini aku taruh di tangan aja, satu ampul. Oke udah, dan lihat tuh, tetap nggak ada yang nempel sama sekali, udah menyerap saja. Oke lanjut, aku mau pakai eye cream. Ini tetap aja mau ngabisin dari Elle Formula. Ini yang Advanced Timeless Eye Essential Cream. Ini udah tinggal dikit sih. Oke, dia ada getar-getarnya, bisa aku taruh. Dingin, gara-gara kamarku dingin nih jadi dingin, enak lah. Menurut aku si getar-getarnya itu ngebantu banget buat lebih produknya tuh biar lebih masuk ke dalam kulit kita. Terus juga karena getaran itu juga bisa mengurangi atau kayak apa ya sebutannya tuh, men-trigger kulit kita tuh biar lebih kencang gitu. Dingin juga kan soalnya dia, enak deh. Biasanya aku pakai jari lagi buat di tap-tap terus bawa ke atas.
Oke guys, ini udah, dan aku merasa yang tadi aku bilang sangat terhidrasi, sangat lengkap skincare-nya, tapi tidak ada kelengketan yang mengganggu. Dan aku ngerasa banget ini kalau misalnya mau pakai makeup juga aman, sentosa. Oke, berarti aku mau ngerjain kerjaan, aku mau make-upan dan mau ngerjain kerjaan juga. Sampai ketemu malam hari sebelum aku tidur, kita mulai dari bersihin muka sampai skincare malam. Oke, sampai ketemu. Dah. Oke guys, sekarang saatnya bersihkan makeup dan skincare malam. Ini aku emang sebenarnya ini udah beberapa hari setelah hari aku bikin itu, karena aku kayak pas malam kayak wah gerasa gerusuk. Oke, sekarang aku mau ngilangin makeup ini. Dan kita langsung aja kita aduh, ini agak nempel ya. Kita copot bulu matnya. Sebenarnya kalau nyopot bulu mata palsu tuh harus hati-hati sih jujur. Apalagi aku tuh tadi abis pakai bulu mata palsu, terus aku jepit pakai penjepit gitu. Jadi dia kan nempel banget tuh sama bulu mata asli. Terus hati-hati banget sih, jangan sampai. Nah kan baru diomongin bulu matanya dan copot satu deh. Gitu. Terus selanjutnya adalah pakai makeup remover khusus buat mata, waterproof eye makeup remover, dan satu-satunya hanya ini si Nivea Double Effect Eye Makeup Remover. Dan udah tinggal segini. Jadi aku tuh selalu banget kalau misalnya ngebersihin makeup itu mulai dari yang paling waterproof dulu, baru nanti keseluruhan. Jadi istilahnya itu kayak triple cleansing, bukan cuma kayak double cleansing gitu. Oke. Nah ini juga tips dari aku, kalau misalnya kalian mau ngilangin waterproof makeup, itu kalian diemin dulu di mata kalian yang ada waterproof eyeliner atau mascara. Kalian diemin dulu, biarkan si makeup remover itu bereaksi ya, kayak meluruhkan makeupnya ini, baru nanti kita swipe. Ini tuh berhasil banget buat ngurangin gesekan di bawah mata kita ini atau kayak di daerah mata, karena kan daerah mata kita tuh lebih sensitif ya. Jadi ini ngurangin banget dan ngurangin kerutan juga jadinya, garis-garis di bawah mata gitu-gitu. Tuh lihat. Gara-gara kita diemin, lebih gampang banget buat dibersihin. Dan jangan lupa banget bersihin sampai ke dalam-dalamnya, apalagi buat kalian yang suka banget nge-tight line ya, kayak ngasih eyeliner di tight line gitu. Harus bener-bener bersih sih. Nah, ini sekarang aku udah bersih ya. Nih kalian bisa lihat tuh, udah nggak ada lagi kotorannya. Sisa yang masih ada di kapas biasanya aku pakai buat bersihin eyebrow, alis. Tara! Before, bersih, after. Oke, sekarang kita bersihin dulu ini ya. Oke, sudah bersih banget bagian mata. Lanjut, aku double cleansingnya adalah pakai cleansing oil. Kalau kalian tahu kan ada cleansing oil, ada cleansing balm, tapi aku tuh belakangan ini lagi sering banget ya adalah pakai cleansing oil karena aku lebih ke gak mau ribetnya gitu ya. Kalau cleansing balm kayak di kroak gitu, sedangkan kalau misalnya cleansing oil nggak di itu juga bisa ditaruh di tempat kecil, kalau mau dibuat juga tinggal di atau nggak tinggal digituin aja gitu kan. Cleansing oil yang lagi sering banget aku pakai belakangan ini itu ada 3. Yang pertama itu adalah Lux Crime yang cleansing oil. Aku suka banget, dia juga ngeluruhinnya juga gampang banget, nggak kayak terlalu berminyak banget, terus ngebersihinnya gampang. Dikasih air tuh langsung kayak jadi putih susu terus hilang. Terus yang kedua aku suka juga Makeover, dia juga bagus banget, dia juga gampang banget ngebersihinnya. Ditambah dia merek lokal juga ya, si Lux Crime sama Makeover, jadi aku ngerasa harganya nggak terlalu mahal, jadi worth it banget gitu loh. Sama satu lagi yang lagi sering banget aku pakai juga adalah si Manyo. Ini Herb Green Cleansing Oil. Ini merek Korea ya. Jadi ini calming and refresh gitu. Ini juga udah tinggal segini. Ini aku juga lagi sering banget pakai karena tadi aku bilang minyak, tapi pas dipakai tuh nggak yang terlalu kental banget. Aku tuh kurang begitu suka ya tau cleansing oil yang terlalu minyak banget, yang kayak lengket dan kayak berminyak banget, aku kurang suka. Tapi aku pengen pas ngebersihin tuh dia kayak luruh banget, bersih banget, nggak ada sisa lagi, kayak langsung set gitu. Nah 3 itu tuh yang lagi sering aku pakai belakangan ini dan menurut aku sesuai dengan kriteria aku tadi. Jadi aku mau pakai ini aja. Biasanya aku taruh di tangan aja ya. Biasanya sih 4-5 pump taruh di tangan. Dalam keadaan masih kering ya, tangannya maupun wajahnya. Udah, segampang itu banget buat ngangkat kotoran-kotoran, minyak-minyak, makeup gitu kan. Harusnya sih jangan pakai kerudung ya ini, tapi enggak, saya harus ngasih tahu kita pakai kerudung. Ini agak rempong tapi tidak apa-apa. Yang aku suka juga si Manyo ini tuh wanginya herbal gitu. Jadi kayak ada menenangkan gitu loh. Oke, sambil ini sebenarnya aku harus menjelaskan sekejap ya. Abis ini aku biasanya langsung dicuci dulu pakai air, dikasih air sedikit, biar dia jadi kayak putih susu, buat ngangkat lagi semua makeupnya. Terus aku bersihin banget, bilas banget semua sampai bersih. Lanjut aku pakai
cleansing foam. Jadi aku bisa sebut dia adalah yang triple cleansing aku. Dan ini ada 3 yang lagi sering banget aku pakai. Yang pertama itu udah beberapa tahun yang lalu sih aku selalu pakai dia nih, Sulwhasoo yang gentle cleansing foam. Ini menurut aku bener-bener versatile cleansing foam banget ya, bisa dipakai buat semua jenis kulit. Adekku aja cocok banget. Dia tuh ringan banget dan kayak apa ya, gentle juga gitu loh, sesuai dengan namanya gitu. Terus yang kedua lagi aku suka juga adalah si La Roche-Posay yang Purifying Foaming Cleanser. Ini juga sebenarnya dia bisa bahkan bilang bisa buat ngebersihin makeup juga. Sekalian makeup, kotoran, segala impurities gitu bisa langsung hilang juga sama dia. Tapi aku tetap ngadirin dia seperti cleansing foam. Dan yang terakhir itu adalah dari BLT Skin. Ini adalah Tremella Daily Hydrating Cleanser. Ini juga lagi belakangan aku suka karena teksturnya dan ketika aku bersihin wajah tuh ada kelembaban yang aku rasa bisa masuk ke dalam kulit gitu loh pas lagi dicuci mukanya gitu. So ya, jadi hari ini cuci mukanya aku mau pakai ini sih, si Sulwhasoo aja ya. Jadi aku mau ke kamar mandi dulu and then I'll be back. Bye. Oke, sudah bersih banget, nget. Oke, aku mau lanjut lagi ya. Ini adalah ini sebenarnya skincare yang aku pakai ketika aku ngerasa butuh eksfoliasi yang bener-bener kayak exfoliate gitu. Karena aku biasanya kan karena suka makeupan banget juga, jadi itu gampang banget sebenarnya kayak clog pores dan bikin kayak banyak beruntusan juga. Kayak sekarang nih, di sini ada jerawat, ini juga ada jerawat yang mau nongol karena lagi mau dapet juga, dan ini lagi ada beruntusan yang memang kayaknya karena penumpukan makeup ditambah pakai masker. Numpuk semua, panas, terus jadi kayak yaudah numpuk aja di semuanya. Oke, jadi di sini aku mau pakai ini salah satu exfoliating peeling pad ya jatuhnya, peeling pad yang lagi sering banget aku pakai tuh, kayak sering karena selalu dan sering aku pakai dari Neogen Bio-Peel Plus Ghost Peeling yang wine. Dia punya beberapa varian tapi yang aku cocok banget itu adalah si anti aging ini yang warnanya ungu, yang wine. Selain wanginya bener-bener kayak anggur, tapi juga aku lebih berasa sih dipakai dia tuh bukan karena anti agingnya ya, tapi kayak bener-bener ngangkatnya itu tuh kayak nggak tahu, lebih cocok deh aku pakainya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian bisa banget ya mau pakai peeling solution, kalau kalian tahu misalnya aku cocok banget sama L Formula, atau kayak misalnya dulu tuh lagi hits banget pakai The Ordinary, itu juga kalau aku suka banget dulu. Terus atau kalau misalnya kalian mau pakai peeling pad, aku juga rekomendasiin buat kalian yang mungkin yang lebih sensitif, kalian bisa pakai N-Pure, dia lebih gentle. Itu biasanya buat adik aku ya yang masih remaja. Itu biasanya aku kasih dia si N-Pure itu. By the way, aku juga mau ngasih tips ya buat kalian yang mau pakai peeling pad atau any kind of peeling solutions, kalian pakai dalam keadaan kulit kalian lagi kering. Kenapa? Karena ketika basah itu takutnya ada reaksi dari airnya itu dengan kandungan yang ada di peeling solutionnya itu. Sedangkan kalau misalnya kering, itu pas banget juga untuk nge-exfoliate ya, ngangkat sel kulit mati itu lebih dapet juga gitu. Peeling pad ini jatuhnya eksfoliasi secara kimiawi dan physically. Jadi dia dapat physical exfoliator dia dapat, dan chemical exfoliator juga dapat. Dan aku kalau misalnya eksfoliasi kayak gini tuh seminggu 2 kali sih, udah nggak mau lebih dari itu. Karena pada dasarnya kulit kita juga bisa meregenerasi sendiri. Ini cuma kayak bener-bener nge-boost, ngebantu. Apalagi kayak buat ngangkat sel kulit mati dan kayak ngebuka pori-pori yang ada komedonya ini gitu. Oh ya, itu juga ngegosoknya nggak usah terlalu kenceng ya. Biarkan dia bekerja pada hakikatnya aja. Karena waktu itu aku pernah ada temen aku yang bener-bener dia ngegosoknya kenceng banget karena mikirnya kayaknya harus kenceng deh. Ternyata jadi makin iritasi mukanya. Iyalah. Oke, kita balik yang lebih lembutnya buat ngangkat banget lagi. Biasanya aku tuh kalau misalnya pas lagi nggak pakai kerudung, aku bener-bener nge-exfoliate bagian leher, siku, dengkul gitu. Jadi ya hampir kayak ini leher juga nih, leher belakang juga. Nah sayang aja masih banyak juga produknya di sini, jadi kayak nggak perlu khawatir, nggak perlu panik kalau misalnya mukanya ada merah-merah, nggak apa-apa. Karena emang ini juga lagi mengeksfoliasi ya. Cuman yang dipentingin tuh jangan sampai ngerasa kayak terlalu pedes atau perih. Nah itu tuh berarti kalian mungkin terlalu ngegosoknya terlalu kenceng atau enggak kayak terlalu pekat banget tuh. Kandungannya di wajah kalian nggak cocok gitu. Dah, ini sudah. Lalu biasanya kalau udah kayak gini, aku diamin dulu dia sekitar 5-10 menit. Sampai dia agak kering. Nggak sampai kering sih, pokoknya sampai dia agak ngeresep lah ya. Baru habis itu aku bilas. Sambil nunggu, aku mau cerita dulu kenapa aku ngerasa perlu dibilas. Padahal sebenarnya
banyak yang bilang nggak perlu dibilas, tapi aku baca-baca juga, istilahnya ini kan kayak peeling solution ala-ala di peeling pad gitu loh. Jadi aku perlu bilas biar dia tuh kayak kembali netral lagi kulitnya. Nggak pakai sabun ya, cuma dibilas doang pakai air. Baru abis itu kalian pakai skincare, terutama pakai skincare yang ngehidrasi kulit kayak gitu. Itu di aku works banget ternyata. Dibandingin abis pakai ini nunggu nyerap, abis itu pakai hydrating langsung ditimpa gitu. Mungkin konsepsi atau kayak persepsi aku tuh ngerasa kayaknya mendingan dibilas dulu deh gitu. Bentar ya, we'll be back. Oke guys, kembali lagi. Ini udah aku cuci muka ya, dan aku ngerasa ini udah bersih bersinar sunlight. Udah keset sebenarnya, jadi ini harus cepet-cepet dikasih hidrasi. Nah aku karena lagi suka satu produk, ini adalah dari Duvaderm yang face mist, MSM face mist. Aku pakai dia sebelum aku pakai hydrating toner karena aku ngerasa dia kayak ngurangin banget nih beruntusan aku. Ya Allah, ini baru kayaknya nggak nyampe 3 bulan udah tinggal segini karena secinta itu, dan aku pakai setiap pagi dan malam skincarean. Dan menurut aku juga ini gampang banget nyerap, jadi abis ini jangan terlalu lama sampai nyerap, lanjut kita ke hydrating toner. Ada hydrating toner yang lagi aku suka. Ada, kayak tadi pas pagi udah dijelasin juga ya. Aku suka ini Seka yang soothing toner. Kadang-kadang aku juga ke tekstur yang agak kental juga, kayak agak-agak essence toner gitu. Ini dari Hygiene yang aku suka. From juga aku suka banget. Sama kalau aku lagi agak banyak beruntusan dan pengen apa ya, menenangkan beruntusan aku juga pakai si Avoskin. Ini juga dari dulu suka banget, PHT, Perfect Hydrating Treatment Essence. Oke, ini udah. Jadi aku mau pakai si ini aja deh, soothing toner dulu, baru kita pakai essence, oke? Wah, tumplek. Sebenarnya kalau pakai toner yang tekstur agak cair tuh terserah ya, mau pakai kapas boleh. Terus juga kalau misalnya mau ditaruh di kayak sheet mask gitu juga boleh banget buat kalau ngehidrasi lebih. Tapi kalau aku tuh lagi belakangan ini ya, lagi suka banget pakai tangan tau. Kayak ya udah, produknya kayak sekalian nyerap aja gitu ke seluruh kulit aku. Kadang-kadang kalau berlebihan aku taruh di leher, aku taruh di tangan gitu kan. Oke, ini sudah merasa cukup menyerap tapi nggak sampai kering banget. Banyak banget soalnya yang nanya, Kak, kalau misalnya mau pakai skincare, itu tuh antar jedanya tuh berapa lama sih? Jawaban aku, sampai menyerap tapi jangan sampai terlalu kayak kering banget. Jadi kondisinya kayak gini nih, ketika dipegang udah nggak terlalu basah, tapi bukan yang sampai dia udah kering banget. Itu menurut aku waktu yang tepat kita pakai skincare selanjutnya. Dah, ini aku mau pakai si Avoskin PHTE. Aku beli yang kecil soalnya ini tuh, kalau yang gede tuh nggak habis-habis, jujur kayak setahun nggak habis-habis. Dan aku tuh cuma pakai dia ketika emang lagi banyak beruntusan atau kayak lagi breakout gitu. Jadi aku nggak perlu banyak-banyak gitu, kebayang gak sih? Oke, sambil nunggu ini agak kering lagi, aku lanjut ke skincare selanjutnya, itu adalah serum. Kalau misalnya aku habis eksfoliasi, aku jarang banget pakai active ingredients ya. Paling-paling ya niacinamide lah ya yang sering aku pakai. Tapi kalau misalnya buat yang kayak retinol atau apa, ketika kalau lagi eksfoliasi aku nggak pakai sih kayak gituan. Jadi aku paling pakai AHA aja. Mineral Botanica atau Azarin juga lagi aku suka, atau Avoskin juga punya tapi dia lebih kental. Aku lebih pengen yang lagi agak ringan-ringan, jadi ya udah Mineral Botanica Iris. Juga aku udah botol ketiga, cinta banget sama Mineral Botanica Hyaluronic Acid Serum ini. Karena dia tuh kayak apa ya? Teksturnya tuh pas, gak terlalu cair banget. Kalau mau yang cair tuh Azarin tuh biasanya aku pakai pagi karena dia langsung nggak berasa gitu. Kalau Avoskin agak kental. Nah kalau itu pas gitu konsistensinya, dan aku ngerasain banget hidrasiannya tuh kerasa gitu di wajahku. Terutama di bagian sini tuh, aku tuh kulitnya kering. Kayak apa ya, kalau gini tuh kelopek gitu loh. Gitu, itu tuh ngebantu banget menurut aku. Dan aku dulu, sambil cerita dikit ya, dan aku tuh dulu orang yang paling anti pakai hyaluronic acid karena aku ngerasa kulit aku udah berminyak, udah cukup hyaluronic acid, kayaknya nggak perlu deh. Ternyata salah. Aku cinta banget dan kayak life savior aku adalah hyaluronic acid. Ini sudah. Menunggu agak menyerap, aku mau ke eye cream dulu. Di sini eye cream jujur banyak banget ya, cuman aku lagi pada habis stoknya. Aku suka pakai White Lab, ada L Formula, ada Jarte, ada Joy Lab. Yang ringan-ringan sih yang aku suka. Cuma karena di sini aku lagi banyak banget L Formula ya, ada 3 tube yang belum aku habis-habisin, jadi aku mau ngabisin aja ya, say. Namanya Advanced Timeless Eye Essential Cream. Aku pribadi kadang-kadang taruh di sini terus pakai aplikatornya, tapi kadang-kadang ya udah pakai tangan aja gitu, nggak apa-apa. Aku kayak ngerasa aduh kayaknya aku lebih pengen
pakai tangan deh, pakai jari aku deh untuk memasasnya deh gitu. Gak usah diikutin, sumpah aku emang kadang-kadang suka, padahal udah dikasih aplikator dingin, bagus bergetar, tetap mau pakai tangan, ya sudah biarin saja lah ya. Nah, like so. Oke, next adalah pakai moisturizer. Jangan bosan aku sebut apa? BUXB ya, Daily Light Moisturizer. Ya udah ini doang jawaban aku ketika lagi beruntusan dan kapanpun sih. Aku kemarin tuh sebenarnya kenapa jadi beruntusan gara-gara aku make upan 2 hari. Aku bukan lupa banget lebih tepatnya. Gak mood sama sekali buat ngapus makeup, capek banget, aku langsung ketiduran. Dan aku udah tahu sebenarnya kalau misalnya udah ketiduran dan tidak cuci muka dan tidak pakai skincare, bener loh di sini langsung. Udah gitu juga karena maskeran juga, ada beberapa pikiran juga, jadi kayak aduh bercampur saja semua gitu. Jadi kayak ya sudah, saya menerima konsekuensi yang harus saya hadapi kepada kulit saya, karena memang itu konsekuensinya kalau nggak dicuci mukanya dari makeup yang tebal itu. Dah, sudah selesai. Dah. Biasanya sih kalau aku lagi nggak ada beruntusan atau misalnya udah kayak berasa lagi normal, aku bisa pakai face oil. Cuman karena aku lagi ngerasa aku mau menyelesaikan permasalahan jerawat aku dulu, jadi aku nggak pakai face oil. Terus yang selanjutnya adalah pakai lash serum sama pakai lip sleeping mask dan obat total jerawat. Ini aku pakai lip sleeping mask dulu ya. Emina aku suka banget, Mamong aku cinta banget. Laneige juga dari dulu aku suka banget. Ya. Guel juga aku suka banget. Cuman ya udah, ini ada di depan mata aku si Emina, jadi ya kita pakai aja Emina. Oke. And then kalau buat lash serumnya, selalu nih lagi sering banget pakai combo 2 ini, dan ini bener-bener menurut aku ya jagoan neon banget sih, terutama buat bulu mata aku sih dan alis aku. Yang ini tuh sebenarnya ujungnya tuh agak pitak, tapi gara-gara pakai 2 ini, wah, nampol say. Yaitu dari Shiseido. Ini namanya Adenovital Eyelash Serum, sama ada Mavala Ulala Double Lash for longer, fuller, stronger lashes. Kayak gini. Jadi aku pakai dua-duanya. Kalau nggak salah yang satu buat panjang, yang satu lebih kayak buat numbuhin bulu mata baru gitu. Jadi ya udah saya pakai aja dua-duanya. Terima kasih kepada Gina, my best friend, dia yang rekomendasiin. Jadi kayak oh ya, oke. Jadi aku pakai si Shiseido-nya dulu karena dia bentuknya kayak aplikator yang begini ya. Pakai lip cream, pakai concealer. Jadi udah dipakai gini. Di bulu mata juga nih kayak di tuh. Ke bawahnya juga. Sip. Lalu selanjutnya pakai si Mavala. Nah, Mavala ini aplikatornya spoolie tuh. Jadi udah deh kayak tinggal disisir aja. Like so. Like so. Oke. Udah. Sekarang kalau obat total jerawatnya lagi suka You Acne Plus. Ini udah tube yang kedua, ini udah mau habis banget. Jadi ini biasanya aku bawa di travel toiletries aku, ini di rumah. Atau aku juga kalau lagi ngurangin beruntusan, aku juga lagi sering banget pakai ini nih, si Common Labs ya, Vitamin E Microneedle Spot Cream. Aku pernah bahas ini juga, nge-review lebih lengkap, kalian bisa nonton dari sini. Dia tuh kayak bener-bener ada microneedle-nya, kayak bener-bener jarum kecil-kecilnya itu untuk tadi itu nguatin skin barrier, terus juga kayak untuk ngebuka atau kayak ngurangin beruntusan, dan aku pakai ini, aku suka banget. Atau baju jerawat, oh iya, aku juga suka pakai ini nih, si So Natural Red Talk, or ini aku juga baru belakangan lagi cobain sih, si Avion yang Royal Acne Care Dry Lotion. Ini ya, tapi karena aku tidak mau ada warna-warnanya hari ini, jadi aku mau pakai You aja. Caranya nggak, ya udah gitu aja sih. Gimana nih caranya? Totolin aja. Di sini. Sambil berdoa semoga kamu cepat hilang ya sayangnya. Ini kenapa nih? Aku lagi makannya nggak bener nih kayaknya nih. Di bagian jidat tuh buat pencernaan tuh. Kayaknya aku lagi nggak bener deh nih. And ya, voila, selesai deh skincare
seharian aku. Ini jadi benar-benar hasil akhirnya dengan kenyataan yang ada. Muka aku masih agak sedikit merah karena tadi eksfoliasi juga. Tapi so far aku udah lebih tenang lagi kulitnya dan udah pakai obat total jerawat juga, dan berharap dan berdoa semoga besok menjadi lebih baik lagi. Yang penting sebenarnya adalah skincare itu adalah investasi ya menurut aku. Dan investasi itu yang namanya juga investasi jangka panjang. Kalau misalnya investasi dan kalian pengen ada hasilnya instan, menurut aku bukan investasi. Namanya jual beli. Lo beli cepet gitu kan. Ini enggak, investasi itu ya udah harus pelan-pelan, sabar, tunggu hasilnya. Karena ya tadi aku bilang skincare itu akan ada hasilnya tuh sekitar kayak minimal banget tuh 2 minggu. 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Itu baru kayak kelihatan hasilnya. Jadi bersabar. Gitu. Dan semoga bermanfaat yang paling penting. Dan kalau ada pertanyaan apapun yang kalian mungkin bingung harus gimana atau kayak urutannya apa gimana, pokoknya apapun yang kalian pengen tanyain tentang skincare seharian atau gimana, please komen di bawah. Atau kalau misalkan nonton lagi live chat ya tadi, harusnya kalian bisa sekalian nanya-nanya aja di live chat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.